Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, wudu merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim sebelum melaksanakan ibadah, terutama sholat. Wudu tidak hanya sekedar membersihkan anggota tubuh, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang mendalam. Dalam proses wudu, terdapat adab dan tata cara yang harus diperhatikan, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kesalahan dalam tata cara berwudu bisa berpengaruh terhadap kesempurnaan ibadah seseorang. Oleh karena itu, memahami tata cara wudu yang benar sangat penting agar kita bisa menjalankan ibadah dengan baik dan sesuai dengan syariat. Namun, meskipun wudu adalah ibadah yang sering dilakukan, banyak kaum muslim yang tanpa sadar melakukan kesalahan dalam pelaksanaannya. Kesalahan tersebut bisa terjadi karena kurangnya pemahaman tentang tata cara wudu yang benar, baik dari segi adab maupun praktik yang sesuai dengan tuntunan Islam. Padahal, setiap kesalahan dalam berwudu dapat berdampak pada keabsahan wudu itu sendiri dan akhirnya mempengaruhi kesempurnaan ibadah. Di video kali ini, kita akan membahas 10 kesalahan yang sering dilakukan kaum muslim dalam tata cara berwudu, berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi SAW, serta pendapat para ulama. Dengan mengetahui kesalahan-kesalahan tersebut, diharapkan kita bisa memperbaiki tata cara berwudu kita dan menjalankan ibadah dengan lebih baik dan lebih sah. 1. Tidak membaca bismillah sebelum berwudu. Salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan oleh kaum muslim ketika berwudu adalah tidak membaca bismillah sebelum memulai wudu. Membaca bismillah sebelum melakukan aktivitas apapun merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apabila seorang hamba hendak berwudu, maka hendaklah ia mengucapkan bismillah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Membaca bismillah ini bukan hanya sekedar kebiasaan yang biasa diabaikan, namun mengandung makna spiritual yang sangat mendalam. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk memulai segala hal dengan menyebut nama Allah, karena setiap kegiatan yang dilakukan dengan niat yang baik dan dengan menyebut nama Allah akan mendapatkan keberkahan dan perlindungannya. Membaca bismillah sebelum berwudu memiliki banyak manfaat. Pertama, ia mengingatkan kita bahwa segala yang kita lakukan, termasuk berwudu, adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dengan membaca bismillah, kita memohon perlindungan Allah dari gangguan syaitan yang bisa saja menghalangi kita untuk melakukan ibadah dengan khusyuk. Ketiga, membaca bismillah menjadi pengingat bahwa wudu adalah bagian dari ibadah, bukan sekedar kegiatan fisik, dan bahwa kita harus melakukannya dengan penuh kesadaran dan kehusyukan. Meskipun terkadang kita lupa untuk mengucapkannya, sangat penting untuk selalu berusaha mengingatkan diri agar selalu mengucapkan bismillah di setiap awal tindakan, termasuk berwudu, agar keberkahan dan kesucian dapat tercapai. 2. Tidak sempurna membasuh anggota wudu. Kesalahan kedua yang sering dilakukan oleh banyak kaum muslim adalah tidak membasuh anggota wudu dengan sempurna. Wudu adalah ibadah yang memiliki tata cara yang sangat spesifik, dan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk membasuh setiap anggota tubuh yang ditentukan dalam wudu secara sempurna. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wudu itu adalah membasuh wajah, tangan, kepala, dan kaki hingga mata kaki." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, dalam kenyataannya, seringkali kita melihat orang yang tidak membasuh beberapa bagian tubuh dengan baik. Misalnya, mereka terkadang tidak membasuh bagian sela-sela jari tangan dan kaki, padahal bagian-bagian tersebut harus dibasuh dengan teliti agar wudu menjadi sah. Atau, seringkali orang hanya membasuh sebagian wajah atau hanya mencuci sebagian tangan,
tanpa memperhatikan batas yang telah ditentukan dalam syariat. Kesempurnaan dalam membasuh anggota tubuh ini sangat penting, karena wudhu yang tidak sempurna bisa membatalkan sholat atau ibadah lainnya yang mengharuskan seseorang berwudhu. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan setiap bagian tubuh yang diwajibkan dalam wudhu dan memastikan bahwa kita telah membasuhnya dengan sempurna. Dalam berwudhu, kesempurnaan bukan hanya masalah teknis fisik, tetapi juga merupakan bentuk keseriusan dalam menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kesalahan dalam membasuh anggota wudhu bisa mencerminkan kurangnya perhatian kita terhadap adab dan tata cara yang diajarkan dalam agama. Maka dari itu, kita perlu memahami dengan baik tata cara berwudhu yang benar agar ibadah kita menjadi sah dan diterima oleh Allah. 3. Membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Kesalahan ketiga yang sering dilakukan dalam berwudhu adalah membasuh anggota tubuh lebih dari 3 kali. Hal ini merupakan kebiasaan yang sering terjadi, meskipun sudah jelas dalam ajaran Islam bahwa tidak dianjurkan untuk berlebihan dalam membasuh anggota wudhu. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bersabda, "Jika kamu berwudhu, maka basuhlah anggota wudhu tidak lebih dari 3 kali." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap anggota wudhu harus dibasuh 3 kali, tidak lebih. Membasuh lebih dari 3 kali bisa jadi dilakukan dengan alasan untuk lebih membersihkan. Namun dalam Islam, setiap tindakan berlebihan, baik itu dalam ibadah maupun kegiatan sehari-hari, sangat dilarang. Islam mengajarkan umatnya untuk berlaku sederhana dan tidak boros dalam segala hal, termasuk dalam hal penggunaan air. Selain itu, berlebihan dalam berwudu bisa menunjukkan ketidaksadaran akan adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Dalam banyak hal, Islam mengajarkan prinsip keseimbangan antara kebersihan dan kesederhanaan. Oleh karena itu, kita harus mengikuti sunnah Nabi dalam berwudu, yaitu dengan membasuh setiap anggota tubuh hanya 3 kali, yang sudah cukup untuk membersihkan tubuh tanpa berlebihan. Pemborosan, baik dalam hal waktu, tenaga, maupun air, bertentangan dengan ajaran Islam yang mengedepankan efisiensi dan kehematan. Jika kita membasuh lebih dari 3 kali, meskipun dengan niat yang baik, kita bisa jadi jatuh dalam perbuatan mubazir yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, mari kita berusaha menjaga adab berwudu yang benar dan tidak melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. 4. Boros dalam penggunaan air. Boros dalam penggunaan air saat berwudu adalah kesalahan yang sering terjadi, meskipun terkadang tidak disadari. Rasulullah SAW mengajarkan umat Islam untuk tidak memboroskan air, meskipun mereka berada di tempat yang memiliki banyak air seperti sungai yang mengalir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kamu berlebihan dalam menggunakan air meskipun kamu berada di sungai yang mengalir." Hadis riwayat Ibnu Majah. Islam mengajarkan kita untuk selalu bersikap hemat dan tidak memboroskan sumber daya, termasuk air, yang merupakan nikmat besar dari Allah. Meskipun kita sering merasa tidak ada kekurangan air, kita tetap dianjurkan untuk menggunakan air dengan bijak. Boros dalam menggunakan air juga bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Selain itu, dalam berwudu, jika kita menggunakan air berlebihan, kita juga bisa menyebabkan pemborosan yang bisa merugikan orang lain, terutama di daerah yang kekurangan air. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap muslim untuk menghindari sikap boros dalam menggunakan air dan memastikan bahwa setiap tetes air yang digunakan untuk wudu adalah digunakan dengan tepat dan sesuai kebutuhan. Penggunaan air yang boros tidak hanya berpotensi merusak lingkungan, tetapi juga dapat menambah beban bagi generasi mendatang yang harus berjuang dengan kekurangan sumber daya. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan diri tanpa melakukan pemborosan dalam penggunaan air, dan selalu mengingatkan diri kita akan prinsip kesederhanaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Menggunakan air secara bijak adalah bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan. 5. Menyebut nama Allah di dalam WC atau membawa sesuatu dengan zikir ke dalam WC. Menyebut nama Allah atau membawa benda yang mengandung zikir ke dalam WC atau tempat-tempat yang kotor adalah salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh sebagian orang. WC adalah tempat yang digunakan untuk membersihkan najis, dan tempat tersebut dianggap tidak layak untuk menyebut nama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bersabda, "Janganlah kalian membawa sesuatu yang ada nama Allah di dalamnya ke dalam tempat-tempat yang kotor." Hadis riwayat Muslim. Adab ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan nama Allah. WC adalah tempat yang tidak sesuai untuk menyebut nama Allah karena tempat tersebut dianggap kotor dan tidak layak untuk kesucian. Oleh karena itu, kita harus menjaga agar tidak membawa mushaf, tasbih, atau benda-benda yang mengandung zikir ke dalam WC. Sebaiknya kita menyimpan barang-barang yang mengandung zikir dan nama Allah di tempat yang bersih dan suci. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga adab dalam berinteraksi dengan benda-benda yang mengandung zikir kepada Allah, serta menjaga kesucian namanya di setiap waktu dan tempat. Dengan menjaga adab ini, kita bisa menjaga kehormatan Allah dalam setiap aktivitas kita, termasuk dalam berwudu. Menjaga tempat-tempat yang digunakan untuk aktivitas spiritual adalah bagian dari adab kita sebagai umat Islam. Semoga kita selalu diberi kemampuan untuk menjaga adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aspek kehidupan. 6. Beristinja atau mencuci dubur setelah buang angin. Beristinja setelah buang angin atau buang air besar merupakan kewajiban dalam menjaga kebersihan tubuh, yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Meskipun kita seringkali lebih fokus pada aspek tertentu dari wudu, penting untuk diingat bahwa kebersihan yang baik dimulai dari tindakan membersihkan diri setelah buang air besar atau buang angin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya beristinja setelah buang angin dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Tidak sah wudu bagi orang yang buang angin sampai ia beristinja. Hadis riwayat Abu Daud. Hal ini menunjukkan bahwa beristinja adalah bagian dari menjaga kebersihan tubuh yang tidak boleh diabaikan. Dalam Islam, kebersihan adalah bagian dari iman, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Kesucian adalah separuh dari iman. Hadis riwayat Muslim. Dengan beristinja dengan benar, kita memastikan bahwa tubuh kita benar-benar bersih dan layak untuk melaksanakan ibadah, terutama sholat, dengan khusyuk dan tanpa gangguan. Kebersihan setelah buang angin tidak hanya berfungsi untuk menjaga kesucian fisik tetapi juga untuk menjaga kesehatan. Meskipun secara praktis hal ini tampak sepele, tetapi dalam ajaran Islam, perhatian terhadap hal-hal kecil seperti beristinja menunjukkan betapa pentingnya menjaga tubuh dari najis dan kotoran yang bisa menghalangi sahnya ibadah. Banyak orang mungkin tidak terlalu memperhatikan kebersihan setelah buang angin, padahal ini dapat menjadi penyebab terganggunya keabsahan wudu dan sholat. Menggunakan air untuk membersihkan diri setelah buang angin adalah cara yang paling disarankan, karena air membersihkan lebih efektif daripada tisu atau bahan lainnya. Selain itu, tindakan ini juga merupakan bentuk kesadaran kita terhadap tata cara Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengabaikan beristinja setelah buang angin atau buang air besar, meskipun terkadang dianggap remeh, bisa berdampak pada kebersihan dan kesucian tubuh yang akhirnya memengaruhi keabsahan wudu kita. Oleh karena itu, kita harus selalu memastikan bahwa setiap kali kita buang angin atau buang air besar, kita melakukan beristinja dengan sempurna. Ini adalah bagian dari menjaga adab dalam beribadah dan memperhatikan setiap petunjuk yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Menjaga kebersihan fisik dengan beristinja yang benar tidak hanya mempengaruhi ibadah kita, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai umat Islam untuk menjaga tubuh kita sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Tertidur kemudian tidak mengulang wudu. Tertidur, terutama tidur yang membuat kita kehilangan kesadaran, dapat membatalkan wudu menurut syariat Islam.
Hal ini karena tidur bisa menyebabkan hilangnya kesadaran, yang berpotensi menyebabkan sesuatu yang membatalkan wudhu terjadi tanpa kita sadari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan hal ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jika seseorang tidur, maka wudhunya batal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa tidur bisa membatalkan wudhu. Bahkan jika tidur tersebut hanya sebentar, asalkan kita kehilangan kesadaran sepenuhnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa kita memperbaharui wudhu kita setiap kali kita tertidur. Meskipun sebagian orang mungkin merasa bahwa tidur ringan tidak akan membatalkan wudhu, namun jika tidur tersebut menyebabkan hilangnya kesadaran, maka wudhu akan batal. Hal ini berlaku meskipun tidur yang terjadi hanya dalam waktu yang singkat atau dalam posisi duduk. Dalam praktiknya, jika seseorang tertidur dalam keadaan berwudhu dan akan melaksanakan sholat atau ibadah lainnya, maka mereka harus mengulang wudhu terlebih dahulu. Tindakan ini bukan hanya untuk menjaga kesucian diri, tetapi juga untuk memastikan bahwa ibadah yang kita lakukan tetap sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami ketentuan ini, kita dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan ibadah dan menjaga keabsahan wudhu setiap kali kita tidur. Selain itu, tidur yang menyebabkan hilangnya kesadaran juga bisa menjadi pengingat bagi kita tentang pentingnya menjaga kesucian tubuh secara terus-menerus. Wudhu adalah salah satu cara kita menjaga kesucian dalam kehidupan sehari-hari, dan tidur adalah momen yang bisa membuat kita kehilangan kesadaran sementara. Oleh karena itu, kita perlu selalu memperbarui wudhu setelah tertidur, agar sholat dan ibadah lainnya yang kita lakukan setelahnya tetap sah dan diterima oleh Allah. Ini adalah salah satu aspek penting dalam menjaga ibadah kita tetap bersih dan terjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan kesucian tubuh dan jiwa. 8. Meninggalkan istinsya dan istinsyar. Dalam tata cara berwudu yang benar, ada dua hal yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu istinsya, menghirup air ke dalam hidung, dan istinsyar, mengeluarkan air dari hidung. Dua hal ini merupakan bagian integral dari membersihkan wajah dalam wudu yang tidak boleh dilewatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian bersungguh-sungguh dalam menghirup air ketika berwudu, kecuali jika kalian sedang berpuasa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan pentingnya melakukan istinsya dengan baik, yang berarti menghirup air ke dalam hidung untuk membersihkannya dengan sempurna. Tanpa melakukan kedua langkah ini, wudu seseorang menjadi tidak sempurna dan berpotensi membatalkan wudu. Seringkali kita melihat orang yang hanya mencuci wajah tanpa melakukan istinsya dan istinsyar, padahal kedua hal ini sangat penting dalam menjaga kesempurnaan wudu. Istinsya dan istinsyar bukan hanya sekedar teknik, tetapi bagian dari upaya membersihkan bagian tubuh yang seringkali terabaikan. Menghirup air ke dalam hidung, istinsya, dan mengeluarkan air dari hidung, istinsyar, adalah cara yang tepat untuk memastikan bahwa bagian dalam hidung kita juga dibersihkan dengan tuntas. Jika kedua hal ini tidak dilakukan, maka wudu kita dianggap tidak sah. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa ketika berwudu, kita benar-benar memperhatikan kedua langkah ini dengan baik, agar ibadah kita tetap sah dan diterima. Selain itu, penting untuk diingat bahwa istinsya dan istinsyar ini memiliki manfaat ganda, yaitu untuk kebersihan tubuh dan untuk menjaga kesempurnaan ibadah. Ketika kita menghirup dan mengeluarkan air dari hidung, kita juga sedang menjaga kebersihan bagian tubuh yang tidak terlihat namun sangat penting untuk kesucian diri. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa Islam sangat memperhatikan aspek kebersihan dalam setiap tindakan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk mengikuti tata cara berwudu dengan benar dan tidak mengabaikan langkah-langkah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk istinsya dan istinsyar. 9. Menganggap mengusap leher dianjurkan. Banyak kaum muslim yang menganggap bahwa mengusap leher saat berwudu adalah bagian dari sunnah, padahal hal ini tidak sesuai dengan ajaran yang benar. Mengusap leher tidak ada dalam tata cara wudu yang sah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukuplah untuk kalian membasuh wajah, tangan hingga siku, dan kepala, serta kaki hingga mata kaki." Hadis riwayat Abu Daud. Tidak ada penjelasan yang jelas atau kuat dalam hadis-hadis sahih yang menyebutkan bahwa mengusap leher adalah bagian dari wudu yang diajarkan oleh Nabi. Mengusap leher dalam wudu seringkali dianggap sebagai bagian dari penyempurnaan. Tetapi ini adalah kesalahan. Sebagian orang mungkin melakukannya dengan niat baik, tetapi tanpa dasar dari hadis atau sunnah yang sah. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam mengikuti amalan-amalan yang tidak berdasarkan petunjuk yang jelas dari Al-Quran dan hadis. Menganggap mengusap leher adalah sunnah dalam wudu bisa mengarah pada inovasi dalam agama yang tidak diperbolehkan. Sebagai umat Islam, kita seharusnya hanya mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa menambah atau mengurangi. Menghindari kebiasaan ini sangat penting untuk menjaga keabsahan wudu kita dan menghindari perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk selalu berpegang teguh pada ajaran yang sah dalam wudu dan ibadah lainnya, agar ibadah kita menjadi diterima dan tidak tercemar dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. 10. Doa pada saat membasuh anggota wudu. Kesalahan terakhir yang sering dilakukan oleh sebagian orang adalah berdoa pada saat membasuh anggota wudu. Sebagian orang mungkin membaca doa tertentu atau memanjatkan permohonan ketika membasuh wajah, tangan, kepala, dan kaki dalam wudu, yang dianggap sebagai bagian dari keberkahan atau sebagai cara untuk memperbanyak doa. Namun, sebenarnya tidak ada hadis sahih yang menyebutkan bahwa ada doa khusus yang dianjurkan untuk dibaca pada saat membasuh setiap anggota tubuh dalam wudu. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa berdoa pada saat berwudu dapat menambah keberkahan. Namun ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wudu adalah ibadah yang memiliki tata cara dan adab tertentu, dan tidak ada penambahan doa khusus pada saat membasuh anggota tubuh yang diwajibkan dalam wudu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Jika seseorang berwudu, maka hendaklah ia berwudu seperti wudu yang aku ajarkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus mengikuti tata cara wudu sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi tanpa menambahkan hal-hal baru yang tidak ada dalam ajaran Islam. Jika ingin berdoa, kita sebaiknya melakukannya di luar proses wudu atau setelah wudu selesai. Waktu terbaik untuk berdoa adalah setelah selesai berwudu dan setelah kita berdoa dalam sholat. Dengan demikian, kita tetap menjaga kesucian ibadah kita dan mengikuti sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan benar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kesalahan-kesalahan dalam tata cara berwudu, meskipun tampak sederhana, dapat mempengaruhi sahnya wudu kita dan keabsahan ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk mempelajari dan memahami tata cara wudu yang benar, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut, kita dapat meningkatkan kualitas ibadah kita dan menjalankannya dengan lebih sempurna. Islam mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dan menjaga kesucian dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berwudu. Menjaga kebersihan dan kesucian diri adalah salah satu bagian penting dalam mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap muslim untuk memahami tata cara wudu yang benar dan menghindari kesalahan-kesalahan yang dapat merusak kesempurnaan ibadah. Semoga penjelasan mengenai kesalahan-kesalahan dalam tata cara berwudu ini bisa menjadi pengingat dan pembelajaran bagi kita semua untuk senantiasa berusaha menjalankan ibadah dengan benar, sesuai dengan tuntunan agama, serta meningkatkan kualitas spiritual kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.